Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan wa unzila fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul insan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada hadratul muhtaramin yang kami ta'zimi, para alim ulama, para jamaah Masjid Al-Huda yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keimanan sehingga kita mampu menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya dengan berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Para jamaah yang saya ta'zimi, yang saya hormati, tadi disampaikan bahwasanya besok insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan dipertemukan pada malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan, yaitu malam itu ada peristiwa yang sangat istimewa, yaitu diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Jadi biar nyambung, saya akan cerita sedikit tentang masalah itu sepengetahuan saya. Jadi Al-Quran itu turunnya adalah tanggal 17 Ramadan yang sering disebut dengan Nuzulul Quran. Pada tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit-langit di atas bumi. Jadi belum ke bumi tanggal 17 itu. Jadi dari Lauhul Mahfud turun ke Baitul Izzah, ke langit-langit itu sekaligus 30 juz yang seperti kita lihat zaman sekarang ini. Itu mulai diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Begitu juga susunannya, tidak ada yang berubah sama sekali. Kemudian dari Baitul Izzah, dari langit-langit itu dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi tidak serta-merta 30 juz diturunkan kepada Rasulullah, tetapi dari Baitul Izzah inilah turun ke bumi, disampaikan ke dalam dada Rasulullah, itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, 23 tahun inilah berangsur-angsur. Pertama kita sudah maklum Al-Quran yang turun pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq, Iqra. Nah, ini jadi 17 Ramadan itu bukan sekaligus turun Al-Quran 30 juz ke bumi, bukan. Jadi mengiringi atau melihat situasi dan kondisi di bumi membutuhkan surat apa baru diturunkan. Nah, ini. Jadi turunnya itu bertahap kepada Rasulullah. Jadi maka pada tanggal 17 Ramadan itu memakai referensi dari surat Al-Anfal. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi ada sesuatu yang kuturunkan kepada hambaku di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Maka dalam tafsiran itu dua pasukan itu adalah sebuah pertempuran atau perang Badar. Jadi Al-Quran turunnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu pas ada perang Badar. Kemudian turunnya ke bumi, Rasulullah menerima pertama kali di Gua Hira. Disampaikan oleh malaikat Jibril. Awal mulanya Nabi Muhammad SAW ketakutan. Kemudian nguzlah di dalam Gua Hira sampai beberapa malam didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan, Iqra, bacalah.
Jadi awal pertama surat yang disampaikan adalah Iqra, yang artinya membaca. Itu tafsirannya adalah kita dianjurkan untuk belajar. Karena pada zaman itu Rasulullah menghadapi zaman yang jahiliyah, bukan tentang jahilnya atau bodohnya tentang intelektual, tetapi jahilnya atau bodohnya dalam tingkat ketauhidan, dalam tingkat akhlak, dalam tingkat moral yang rusak. Maka di situ disuruh belajar bagaimana cara bertauhid yang benar, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal mula. Maka ini adalah momentum yang sangat menggembirakan seharusnya bagi kita. Kita mempunyai kitab yaitu Al-Quran sangat-sangat istimewa. Kesuciannya terjaga, keasliannya terjaga. Mulai dari Lauhul Mahfuz sampai sekarang itu tidak ada yang berubah sama sekali. Rasulullah itu orang yang sangat jujur. Coba kalau kita melihat satu surat yang kita pahami, misalkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya, wahai Muhammad, ucapkan Allah itu ahad, Allah itu satu. Rasulullah berhubung yang menyampaikan Allah itu mengucapkan demikian, diucapkan seperti itu juga, tidak diberubah. Kemudian di dalam Al-Quran Allahu Somad, tidak. Tetapi sama kulnya, katakanlah, itu ikut disampaikan. Ini jujurnya Rasulullah. Kemudian ada setiap Al-Quran itu diawali dengan tulisan atau kita sering membaca basmalah, ada bismillahirrahmanirrahim. Maka ada satu surat yang tidak memakai bismillah, yaitu surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubat, tidak memakai bismillah. Salah satu alasannya para ulama menyebutkan karena memang turunnya seperti itu. Rasulullah tidak menyampaikan bismillah, ya tidak disampaikan. Nah, ini adalah keaslian Al-Quran tetap terjaga. Ini masalah keaslian. Belum lagi kalau kita membahas tentang keistimewaan, belum lagi tentang membahas tentang mukjizat, fasohah atau tata bahasanya, itu luar biasa. Mulai turunnya Al-Quran sampai sekarang berabad-abad tahun, tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu surat pun. Sampai-sampai kalau pada zaman Rasulullah itu dikira Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ragu, Allah jangan-jangan itu buatanmu, jangan-jangan itu memang kamu penyair, jangan-jangan kamu memang dukun. Itu tuduhan bagi orang-orang dari orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimithli. Jika di antara kalian ragu terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku, maka buatlah satu misal surat Al-Quran. Ini tantangan. Jadi Allah itu menantang bagi orang-orang yang meragukan Al-Quran. Maka kewajiban kita, orang yang mempunyai pedoman itu, yang mempunyai Al-Quran itu, yang mempunyai kitab itu, mari kita rawat. Itu adalah mukjizat bagi kita juga. Itu adalah sebuah anugerah bagi kita. Kita rawat. Bagaimana caranya? Kita membaca setiap hari, kita mentadaburinya, kita mempelajarinya. Kalau kita tidak mampu mempelajari, mentadaburinya karena kesibukan kita, maka setidaknya kita bisa menjaga anak-anak kita untuk tetap belajar Al-Quran. Karena itu adalah salah satu kewajiban orang tua, bukan kewajiban seorang yang sudah ngerti agama. Kewajiban orang tua pertama memberikan nama yang baik, kedua memberi air susu, ketiga memberi pendidikan Al-Quran. Maka belajar Al-Quran ini adalah kewajiban bagi orang tua memberikan kepada anaknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.